Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nisa Rahmatan dari STAI Darussalam Kunir, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pedagogik tentang teori dan praktek perkembangan pendidikan di Indonesia maupun internasional. Sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah proses pembelajaran dan juga perkembangan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan yang terus maju dan juga kurikulum pendidikannya yang terus diperbarui. Karena pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan suatu bangsa atau negara. Maka dari itu, Indonesia tentu sangat memperhatikan perkembangan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan menjadi aset penting dalam perkembangan bangsa ini. Namun, apakah pendidikan di Indonesia sudah terbilang maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Mari kita bandingkan dengan salah satu negara tetangga kita, Singapura. Pendidikan di Singapura memiliki sistem yang cukup efektif. Selain itu, tenaga pengajar dan infrastruktur yang memadai membuat pendidikan di Singapura semakin maju seperti di negara besar lainnya. Singapura menganggap pendidikan adalah masa depan dari suatu negara untuk mencapai cita-cita mereka. Kurikulum di Singapura mengajarkan lebih fokus pada pengajaran bahasa, matematika, pengetahuan alam, musik, seni rupa, kerajinan tangan, olahraga, dan pendidikan sosial. Pada tahun 2016, KS World University Rankings menempatkan Singapura pada daftar negara yang paling kompetitif untuk siswa internasional. Peringkat ini didasarkan pada kriteria seperti universitas, biaya hidup, standar hidup, peluang kerja, dan gaya hidup para siswa di sana. Singapura menempati posisi 21, sedangkan Indonesia menempati posisi 54. Mengapa pendidikan di Singapura bisa begitu maju? Karena Singapura memiliki kelas-kelas berstandar global, memiliki reputasi bagus dalam bidang pendidikan, kampus-kampus yang diakui secara internasional, dan biaya pendidikan yang terjangkau, membuat Singapura cepat berkembang sebagai pusat pendidikan global. Adapun universitas terbaik di Singapura layak disematkan kepada National University of Singapore. Kampus tertua dan terbesar di Singapura ini berulang kali masuk ke jajaran 30 besar kampus terbaik di dunia. Dan bahkan pada tahun 2023 masuk urutan ke-11 kampus terbaik di dunia dan yang ketiga sebagai kampus terbaik di Asia versi KS Award Rankings. Di Singapura, sistem pendidikannya mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4-6 tahun untuk sekolah menengah, 1-3 tahun untuk post-secondary school, lalu 3-4 tahun untuk perguruan tinggi. Berbeda dengan Indonesia yang hanya mewajibkan 12 tahun belajar, yaitu 6 tahun untuk sekolah dasar, dan masing-masing 3 tahun untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir. Sekilas, sistem pendidikan di Singapura ini mirip dengan sistem pendidikan di Indonesia, namun nyatanya berbeda. Kementerian Pendidikan di sana sangat mengawasi lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, lalu kenapa sistem pendidikan di Indonesia tidak semaju itu? Ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Contohnya seperti akses yang terbatas, kurangnya guru dan tenaga pendidik, kurikulum yang tidak relevan, kualitas fasilitas yang tidak memadai, kesenjangan digital, dan lain-lain. Apa dampaknya? Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak literasi, mengadakan studi komparatif, dan lain-lain. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk giat belajar dan mengembangkan diri, juga memanfaatkan teknologi untuk memajukan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia agar kedepannya Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan.
terkait materi tentang perkembangan pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.